Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Praditasari, 3 NIM terakhir 128, kelas 1D, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Peradaban Islam di Indonesia. Perkembangan Islam yang ada di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan Islam di belahan bumi lain. Membaca Islam yang di Indonesia rasanya cukup penting, sebab dari hasil pembacaan itu kita sebagai umat Islam dapat mengetahui akan bagaimana perkembangan Islam di Indonesia setelah Islam mengalami beberapa fase perubahan dari waktu ke waktu. Peradaban Islam di Indonesia diantaranya adalah peradaban pendidikan, gerakan masyarakat, budaya, dan adat. 1. Pesantren sebagai peradaban pendidikan Islam Indonesia. Pesantren adalah salah satu sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia dengan ciri yang khas dan unik. Juga dianggap sebagai sistem pendidikan paling tua di Indonesia. Selain itu, dalam pendidikan Islam di Indonesia juga dikenal adanya Madrasah Ittibaiyah untuk jenjang dasar yang setara dengan sekolah dasar. Lalu Madrasah Tsanawiyah, lembaga pendidikan yang mempunyai derajat yang sama dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Kemudian Madrasah Aliyah, jenjang pendidikan menengah yang setara dengan sekolah menengah atas. Untuk tingkat universitas Islam di Indonesia juga kian maju seiring dengan berkembangnya zaman. Hal ini dapat dilihat dari terus beragamnya universitas Islam dan institut agama Islam lainnya. 2. Gerakan masyarakat Islam dan politik. Gerakan yang lahir di Timur Tengah itu telah memberikan pengaruh besar kepada gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Kebangkitan Islam semakin berkembang membentuk organisasi-organisasi keagamaan. Macam-macam organisasi sosial keagamaan, antara lain Sarekat Dagang Islam atau SDI, didirikan di Bogor tahun 1909 dan di Solo tahun 1911. Kemudian Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tahun 1912. Lalu Persatuan Islam atau Persis didirikan di Bandung tahun 1920-an. Ada juga Nahdlatul Ulama atau NU, didirikan di Surabaya tahun 1926. Dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah didirikan di Sandung Bukit Tinggi tahun 1930. 3. Budaya dan adat istiadat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sangat banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Bahasa Arab sudah banyak menyatu dalam kosakata bahasa Indonesia. Contohnya kata wajib, fardu, lahir, batin, dan lainnya. Dalam hal nama juga banyak dipakai nama-nama yang berciri Islam atau Arab. Kebiasaan yang banyak berkembang dari budaya Islam dapat berupa ucapan salam, acara tahlilan, syukuran, yasinan, dan lain-lain. Dalam hal kesenian, banyak dijumpai seni musik seperti kasyidah, rabana, marawis, salawat, dan lainnya. Dapat dilihat pengaruh di bidang arsitektur rumah peribadatan atau masjid di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh arsitektur masjid yang ada di Timur Tengah. 4. Ekonomi. Peradaban dalam bidang ekonomi juga tidak ketinggalan. Daerah-daerah pesisir sering dikunjungi oleh para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat, yang merupakan konsep jual beli secara Islam. Juga adanya kewajiban membayar zakat atau amal jariah yang lainnya sebagai sedekah, infak, wakaf, menyantuni yatim, piatu, fakir, dan miskin. Hal
Hal ini membuat perekonomian umat Islam semakin berkembang. Peradaban konkret dalam bidang ekonomi yang bercorak Islam dapat dilihat beberapa sistem perekonomian berbasis Islam. Lembaga-lembaga sosial yang bernafas Islam semakin banyak bermunculan, baik berorientasi pada bisnis